Bab 3333 Mari serang aku bersama-sama. Di dalam istana, penguasa tiada batas menghela nafas dalam hatinya. Meskipun sebelumnya dia suka mengolok-olok Mileye yang selalu memanggil orang, tetapi tak bisa dipungkiri, ada saat-saat dia merasa iri. Seperti kali ini, Mileye memecahkan batas ilahi, bahkan jika gagal, kemungkinan besar dia tidak akan mati. Dia, penguasa tiada batas, bagaimana? Ini benar-benar berbeda. Adik perempuannya tidak ada. Ayahnya tidak ada. Kakaknya bahkan lebih tidak ada. Jika dia gagal dalam melewati batas ilahi, maka itu benar-benar lenyap. Perbedaan ini terlalu besar. Tiba-tiba, Mileye berkata, "Penguasa tiada batas, apakah kamu yakin kita bisa menjaga Aula Lucy ini sendiri?" Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, "Tidak." Mileye tertawa, "Penguasa tiada batas, jika kita berhasil menjaga dunia ilusi kali ini, saya akan memastikan bahwa prestasimu akan terdengar hingga ke seluruh dunia puluhan ribu surgawi, sehingga orang-orang di masa depan akan menghormatimu." Penguasa tiada batas tetap diam. Seolah-olah ada sesuatu yang menggoda. Mileye melanjutkan, "Penguasa tiada batas, kita hanya hidup sekali di dunia ini, pasti harus meninggalkan jejak, bukan begitu?" Penguasa tiada batas menatap Mileye, dan Mileye dengan tulus berkata, "Kita bisa dianggap sebagai teman sekarang. Saat ini, aku membutuhkan bantuanmu. Tidak boleh membiarkan penguasa tiada batas melarikan diri. Meskipun orang ini tampak flamboyan, tapi dia benar-benar bisa bertarung." Setelah beberapa saat keheningan, penguasa tiada batas tersenyum, "Baiklah, mari bersatu dengan semangat." Mileye langsung tertawa besar. Dengan bantuan penguasa tiada batas, dia sekarang memiliki lebih banyak keyakinan. Sepertinya terlintas sesuatu dalam pikirannya, Mileye tiba-tiba meninggalkan Aula Sendian dan berdiri di depan pedang dewa, baik dalam dunia ilusi maupun dunia nyata. Dia menatap pedang itu dengan senyum ringan, membuka telapak tangannya dan pedang dewa langsung berubah menjadi cahaya pedang yang turun ke tangannya. Mata Mileye perlahan-lahan tertutup. Dengung. Tiba-tiba pedang dewa gemetar hebat dan suara pedang bergema melintasi seluruh langit bintang ilusi. Mileye membuka matanya, menatap pedang dewa di tangannya, terkejut, pedang ini begitu kuat. Pedang ini memang tidak sebanding dengan pedang biru gaib, tetapi harus diakui bahwa ini hanya sedikit kalah dibanding pedang biru gaib. Tentu saja, ketiga pedang harus dikecualikan. Mileye menggenggam pedang biru gaib, matanya perlahan tertutup dan segera dia merasakan keberadaan formasi ilusi sejati itu. Labirin ilusi sejati ini dibangun oleh pemilik pena kebenaran agung dan Aula Sendian bersama banyak master kuat pada masa itu. Pada zaman tersebut, dunia ilusi sejati mampu menahan serangan para roh dewa dan labirin ini memainkan peran penting dalam pertahanan. Mileye merasakan kehadiran labirin ilusi sejati tersebut, wajahnya mulai terlihat serius, dapat merasakan bahwa labirin ini menyimpan kekuatan yang sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, Mileye tersenyum tipis, melepaskan genggaman pada pedang dewa ilusi, membiarkannya kembali ke tempatnya. Namun, pedang dewa itu tidak bergerak. Mileye terdiam, terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba pedang dewa ilusi berubah menjadi seorang wanita dan muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, "Aku tidak ingin terperangkap di sini lagi, bisakah kamu memberiku kebebasan?" Roh pedang dewa ilusi. Mileye merespon dengan diam. Wanita itu menggeleng, "Ini terlalu kesepian." Mileye berkata pelan, "Bagaimana kalau begini, bantu aku sekali lagi. Setelah kali ini, aku akan membebaskanmu." Wanita itu tetap diam. Mileye tersenyum, "Kamu adalah mata formasi ilusi ini.
Jika kamu pergi, pedang lain tidak dapat menggantikanmu. Dia tidak meleset, karena pedang Dewa Ilusi ini khusus dibuat untuk formasi ilusi ini. Hanya dengan keberadaannya, formasi ilusi ini bisa menunjukkan kekuatan maksimal. Wanita itu menatap Mileye, ini yang terakhir kali, benar-benar. Mileye mengangguk, setelah kali ini, aku akan membebaskanmu, bagaimana? Wanita itu mengangguk, baiklah. Dengan itu, dia kembali berubah menjadi cahaya pedang dan kembali ke tempat semula. Mileye berdiri di atas aula ilusi, menatap langit yang dalam. Pada saat itu, langit tiba-tiba gemetar dan kemudian, serangkaian sinar hitam muncul. Di dalam sinar hitam itu, terdapat roh-roh dewa. Mereka datang lagi. Penguasa tiada batas tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia melihat sinar hitam itu, lalu berkata pelan, mereka tidak ingin memberimu waktu sama sekali. Mileye tersenyum, sudah kuduga. Penguasa tiada batas berbicara dengan serius, apakah benar hanya kita berdua di sini? Mileye tertawa, takut. Penguasa tiada batas tertawa besar, apa yang harus kutakuti? Mileye melihat langit, tersenyum, mari bertarung. Penguasa tiada batas mengangkat kepalanya melihat ke arah langit yang dalam, tersenyum, mari bertarung. Pada saat itu, ruang waktu di atas aula Lucy tiba-tiba terbelah dan kemudian, seorang pria paruh baya keluar dengan perlahan. Raja Dosa. Mileye menatap Raja Dosa, merasa agak kesal. Dia hampir saja berhasil mengalahkan pria ini sebelumnya. Namun, sekarang sudah terlanjur. Tentu saja, itu tidak begitu masalah. Tanpa Raja Dosa, pasti akan ada raja lainnya. Setelah Raja Dosa muncul, matanya langsung tertuju pada Mileye, Raja Pengandal Dukungan. Jangan katakan bahwa kami tidak mempertimbangkan perasaan, kami dapat memberimu kesempatan hidup. Mileye tertawa, ceritakan dulu. Raja Dosa menatap Mileye, cukup dengan memanggil orang yang membuat pedang itu, kamu bisa tetap hidup. Mileye terdiam. Memanggil orang yang membuat pedang itu. Lydia. Mileye ekspresinya menjadi aneh, kalian bermain apa ini? Raja Dosa berkata dengan tenang, sejujurnya, orang yang ingin membunuh orang di belakangmu bukanlah aku, tetapi bos besar di dunia kita. Mileye bingung, mengapa? Raja Dosa menunjuk pedang Mileye, lalu berkata, karena pedang ini, pemilik yang membuatnya pasti memiliki kemampuan khusus. Karena pedang yang diciptakannya dapat mengancam eksistensi tubuh utama kita, hal ini dapat menggoyahkan dasar dunia kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkannya hidup, mengerti? Mileye terdiam. Dia benar-benar terkejut, kelompok ini sudah mulai mengincar Lydia. Penguasa tiada batas di sampingnya tersenyum. Mereka benar-benar mulai mengincar wanita itu, ini sama saja seperti mencari masalah. Pada saat itu, Raja Dosa tiba-tiba menatap penguasa tiada batas, menatapnya dengan tajam, kamu, si kecil bermasalah, kenapa tertawa? Mendengar kata-kata itu, penguasa tiada batas mengerutkan kening, apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Raja Dosa tiba-tiba langsung menyerang penguasa tiada batas, sebuah pukulan yang mengguncangkan langit dan bumi. Melihat adegan ini, Mileye langsung terpaku. Raja Dosa ini tiba-tiba menjadi lebih kuat. Penguasa tiada batas melihat ada kebencian dalam matanya, langsung melompat ke udara dan melepaskan tinjuan penghancur gunung ke arah Raja Dosa. Gemuruh. Saat kedua tinju bertemu, kekuatan yang mengerikan seketika merambat ke sekitar. Dalam sekejap, kecuali aula sendian yang menciptakan ilusi sekitarnya, seluruh ruang dan waktu langsung berubah menjadi ilusi. Ilusi aula sendian dengan mudah menahan kekuatan kedua orang tersebut. Gemuruh bergema.
Dalam kegelapan ruang dan waktu yang tak berujung, penguasa tiada batas dan Raja Dosa bertempur dengan liar. Keduanya bertahan tanpa mundur, pertarungan menjadi sangat intens. Mileye melihat ke langit. Di sana, selain Raja Dosa, Raja Dewa Jones Zan juga hadir. Selain itu, kultivator pedang Yomi juga ikut dalam pertarungan. Kultivator pedang Yomi juga menatap Mileye, matanya penuh dengan niat membunuh. Mileye tersenyum ringan, tidak suka. Ayo. Kultivator pedang berpakaian putih, Yomi, menatap tajam ke arah Mileye, tetapi tidak bergerak. Saat itu, pria berjubah merah tiba-tiba berkata, "Raja pengandal dukungan, kamu berani begitu sombong. Kau." Mileye tiba-tiba menatap pria berjubah merah itu, "Jangan banyak bicara, langsung bertarung. Ayo." Sambil berkata demikian, La langsung berada di depan pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah menatap tajam Mileye, wajahnya menjadi sangat buruk. Bertarung satu lawan satu. Dia benar-benar tidak berani. Karena Mileye tidak sama dengan orang lain, ia benar-benar bisa membunuh mereka. Tidak bisa dipungkiri, pedangnya agak berlebihan. Mereka ada dalam dunia ini, dapat dikatakan sebagai keberadaan pikiran spiritual, sementara tubuh utama mereka berada di dunia nyata. Secara teoritis, dunia ini seharusnya tidak mungkin membunuh mereka. Tetapi, pedang ini bisa. Sangat tidak normal. Bahkan mereka sendiri tidak dapat memahaminya. Mileye memandang dingin pria berjubah merah itu, matanya menyapu pandang penuh perasaan meremehkan, tidak berani bertarung, masih harus terus bicara di sini. Apa ini? Pria berjubah merah menggeram, Raja pengandal dukungan. Mileye tiba-tiba mengangkat tangan dan menebaskan pedang. Dengan suara gemuruh. Seiring dengan cahaya pedang melintas di arena, pria berjubah merah langsung terpental puluhan ribu meter oleh serangan pedang Mileye. Semua orang terkejut. Mileye memandang tubuh merah yang retak-retak, dengan nada merendahkan, "Kamu juga berani menyebutku Raja pengandal dukungan?" Sambil berbicara, dia melirik roh dewa yang lain, "Jika tidak berani satu lawan satu, aku izinkan kalian melakukan pengeroyokan. Mari, hari ini, aku sebagai Raja pengandal dukungan akan melawan semua roh dewa ini. Ayo." Dengan suara bergemuruh, bunyi pedang Tao melesat ke langit, menembus ke dalam galaksi yang jauh. Bersambung.